Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Hai, perkenalkan nama saya Pratiwi Sakti. Saya kesehariannya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Saya terinspirasi untuk mengusulkan objek pemajuan kebudayaan di kategori pengetahuan tradisional itu berangkat dari kisah hidup saya sendiri. Jadi saya lahir dan besar di berbagai tempat yang berbeda. Lahirnya di Makassar, kemudian besarnya di Toraja, dan kemudian balik ke Bima, dan di Bima pun kita tinggal di tempat yang berbeda-beda atau daerah yang berbeda-beda. Namun satu hal yang orang tua saya wariskan adalah keterampilan tradisional untuk membuat obat-obatan herbal. Jadi ketika kami sakit atau demam, biasanya kita kan tinggal di tempat yang bukan mungkin akses menuju tempat yang tersedia obat-obatan waktu zaman saya kecil tahun 96-97 itu cukup agak sulit ya waktu itu. Dan orang tua saya itu sangat cepat untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu pun juga menjadi inspirasi bagi saya untuk memahami hal tersebut ketika saya menjadi orang tua sekarang. Jadi ketika anak saya sakit, waktu itu saya menggunakan obat tradisional yang disebut dengan obat loikawaro waktu di ruangan waktu di ruangan rawat anak itu hari. Perawat dan bidannya mengatakan bahwa Bu, tolong dikompres anaknya. Terus saya katakan bahwa minta maaf, kompresnya tidak mempan. Padahal anak saya waktu itu sedang diinfus dengan kondisi demam tinggi hampir 40. Jadi kemudian pada saat itu bidan dan perawatnya mengatakan mohon jangan lewat dari 41 Bu demamnya. Jadi saya berusaha menggunakan obat-obatan tradisional. Kebetulan tetangga saya itu menanam kembang kenanga, yakni pohon kenanga yang ada kembangnya waktu itu, dan dibuatlah obat tradisional bernama loikawaro itu dari beras ketan dan kembang daun kenanga. Seperti itu. Jadi waktu itu juga hal yang sama ketika saya awal-awal pernikahan itu kita juga menggunakan obat-obat tradisional untuk detoksifikasi lah namanya, seperti itu, untuk program kehamilan selain meminum suplemen-suplemen yang ada di apotek seperti Nutrimax Mother dan seterusnya. Jadi kita juga menggunakan obat tradisional seperti temu giring, temulawak, dan juga kunyit. Itu jadi usahanya dari medisin ada, kemudian dari obat-obatan herbal juga ada. Nah, ketika saya mengalami pada masa nifas dan menyusui, tentu tantangan tersendiri adalah bagaimana menghasilkan ASI yang lancar bagi anak pada saat itu. Dan juga kan selama 3 bulan saya cuti hamil dan melahirkan. Jadi pada saat itu saya berusaha merecovery kembali tubuh saya setelah proses sesar. Dan loimbojo yang berisi dengan komposisi herbal dan rempah-rempah tersebut sangat membantu proses recovery tersebut. Selain dan dibarengi juga dengan obat-obatan dari dokter, yang diresepkan oleh dokter, seperti itu. Nah, namun hal yang sangat saya rasakan adalah ketika saya memakai lulur yang terbuat dari rempah-rempah yang diresepkan oleh nenek moyang yang berdasarkan pengetahuan tradisional dari suku Bima, suku saya sendiri. Saya merasakan bahwa produksi air susu itu cukup besar. Cuman yang menjadi kendalanya waktu itu adalah karena saya sesar,
maka tidak boleh kena sama sekali bekas luka sesar, karena luka sesar adalah luka steril. Seperti itu. Namun hal yang sangat bagus adalah itu tadi, dari selama masa nifas dan menyusui itu lulur yang terbuat dari loimbojo dan juga minuman herbal itu sangat membantu untuk kekebalan dan stamina tubuh, dan juga termasuk memperlancar air susu ibu. Selain kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian yang serat, kemudian dari daging merah, dan juga tentunya ikan gabus dan hati ayam, termasuk kacang-kacangan seperti itu. Jadi bagi saya herbal ini telah membantu kehidupan saya dari semenjak saya kecil hingga saya memiliki anak gitu, dan itu bukan saja dirasakan oleh saya, tetapi dirasakan oleh beberapa teman-teman juga yang seumuran saya, yang mereka itu tidak hanya tinggal di daerah Bima Sumbawa Dompu, tapi juga misalnya mereka tinggal jauh dari orang tuanya, misalnya merantau ke Jakarta dan sebagainya. Mereka masih menjalankan pengetahuan tradisional ini dengan keterampilan untuk meracik obat-obatan tadi itu. Karena memang rempah-rempah dan empon-empon ini sangat mudah sekali ditemukan di pasaran tradisional. Saya pikir itulah dampak dan manfaat dari obat-obatan tradisional yang terbuat dari rempah-rempah ini berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun dari suku Bima. Dan obat ini dinamakan dengan, yang pertama kalau untuk penurun demam tadi itu, untuk anak bayi saya itu disebut dengan loikawaro, dan yang kedua untuk ibu nifas dan menyusui itu disebut dengan loimbojo. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.